Pernahkah Anda memanggil kucing kesayangan Anda, tapi yang Anda dapat hanya keheningan total dan diabaikan? Rasanya seperti bicara dengan dinding. Ya, jika ini familiar, Anda tidak sendirian. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ini bukan karena mereka sombong, melainkan sebuah bahasa rumit yang kita belum pahami? Hari ini kita akan membahas tuntas. Kenapa kucing sering mengabaikan kita saat kita panggil? Saya janji, di akhir video ini, Anda akan melihat si angkuh berbulu Anda dengan mata yang benar-benar berbeda, dan bahkan mungkin menemukan kunci rahasia untuk memahaminya. Oh ya, coba tulis di kolom komentar, seberapa sering kucing Anda pura-pura tidak mendengar panggilan Anda? Mari kita hitung, siapa yang paling sering diabaikan. Untuk memahami mengapa kucing sering bersikap cuek, kita perlu melihat kembali sejarah mereka. Berbeda dengan anjing, yang sengaja dijinakkan manusia selama puluhan ribu tahun untuk berburu dan menjaga, kucing pada dasarnya menjinakkan diri mereka sendiri. Persekutuan mereka dengan manusia dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu di Timur Tengah, saat manusia mulai menetap dan membangun lumbung penyimpanan biji-bijian. Lumbung ini menarik hewan pengerat, dan hewan pengerat menarik kucing liar. Manusia dengan cepat menyadari manfaat dari tetangga baru ini, dan membiarkan kucing tinggal. Tapi ingat, ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan, bukan sebuah penaklukan. Kucing tidak pernah menjadi budak atau pelayan. Mereka adalah mitra bisnis, dihargai karena keterampilan berburu mereka. Semangat kemandirian dan rasa cukup pada diri sendiri ini sudah tertanam kuat dalam DNA mereka. Mereka tidak dibiarkan untuk patuh tanpa syarat seperti anjing. Mereka adalah keturunan predator tunggal yang terbiasa mengambil keputusan sendiri, dan inilah kunci untuk memahami seluruh tingkah laku mereka. Nah, alasan pertama dan yang paling mendasar adalah keunikan pendengaran kucing. Sistem pendengaran mereka sangat berbeda total dengan kita. Bayangkan saja sebuah radar super sensitif yang mampu menangkap decitan tikus dari jarak puluhan meter, bahkan menembus dinding. Telinga mereka, yang mirip seperti antena penangkap, bisa berputar hingga 180 derajat secara independen, menentukan sumber suara dengan sangat akurat. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa kucing dapat mendengar dalam rentang suara ultrasonik, yang sama sekali tidak dapat didengar oleh manusia. Ini berarti, bagi mereka, dunia kita ini adalah kakofoni suara yang sangat memekakkan telinga. Suara kulkas yang beroperasi, dengungan kabel di dalam dinding, bunyi melengking dari perangkat elektronik modern, semua ini adalah kebisingan latar belakang yang konstan bagi kucing. Dan di tengah kekacauan suara inilah, suara Anda masuk. Bagi kucing, suara itu hanyalah satu lagi suara di antara ribuan suara lainnya. Mereka pasti mendengarnya. Penelitian menggunakan elektroensefalogram atau EEG membuktikan ini. Otak kucing mendaftarkan suara namanya. Namun, mendaftarkan suara dan bereaksi terhadap suara adalah dua hal yang sangat berbeda. Kucing langsung menganalisis, apakah suara ini membawa ancaman? Apakah suara ini menjanjikan makanan? Apakah suara ini berhubungan dengan sesuatu yang menarik? Jika jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah tidak, maka suara Anda akan langsung diklasifikasikan sebagai kebisingan latar belakang yang tidak penting dan masuk ke arsip. Ini bukan karena niat jahat, melainkan mekanisme bertahan hidup yang telah diasah melalui evolusi selama ribuan tahun. Ide untuk visual, infografis membandingkan rentang pendengaran manusia, anjing, dan kucing. Lapisi efek suara yang menirukan bagaimana kucing mendengar dunia, banyak suara pelan dan bernada tinggi. Kita beralih ke poin kedua, yang masih sangat erat hubungannya dengan poin pertama. Pendengaran selektif. Kucing adalah ahli dalam memfilter informasi. Jika mereka bereaksi pada setiap suara yang ditangkap telinga mereka yang super sensitif, mereka bisa gila karena sensory overload atau kelebihan beban sensorik. Karena itu, otak mereka belajar menyingkirkan semua yang tidak berhubungan langsung dengan bertahan hidup atau kenyamanan. Coba ingat, bagaimana kucing Anda bisa tidur pulas di bawah suara TV yang sangat keras, tapi langsung melek hanya karena gemerisik pelan kantong makanan di dapur? Ini adalah bukti pendengaran selektif. Suara kantong makanan berarti makanan, sumber daya utama untuk bertahan hidup. Sementara suara Anda yang memanggil, push, 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 atau namanya seringkali tidak membawa nilai yang sama. Kucing mendengar Anda, menilai situasinya, dan menyimpulkan, ini cuma manusia saya yang membuat suara. Bukan predator, bukan mangsa, dan sayang sekali, bukan makanan. Tidur lagi saja.
Keterampilan ini sangat penting bagi predator yang harus menghemat energi dan tidak gampang teralihkan oleh hal-hal yang remeh. Panggilan Anda hanyalah hal remeh baginya jika tidak ada hal penting yang mengikutinya. Jadi, saat kucing mengabaikan Anda, itu bukan tanda tidak sopan. Ia hanya sedang mengelola sumber daya perhatiannya dengan sangat efisien. Bayangkan, adegan kocak. Kucing tidur pulas di tengah konser rock di TV, namun telinganya langsung bergerak saat mendengar kaleng makanan basah dibuka di ruangan sebelah. Poin penting ketiga yang sering kita, yang terbiasa berpikir seperti pemilik anjing, lupakan adalah, bagi seekor kucing, nama itu bukan perintah. Anjing, berkat seleksi pembiakan selama berabad-abad, telah belajar menganggap nama mereka sebagai panggilan untuk bertindak, semacam aba-aba, perhatian. Sebentar lagi ada instruksi. Untuk kucing ceritanya berbeda total. Bagi mereka nama hanyalah sebuah penanda identitas, suara yang mereka asosiasikan dengan diri mereka. Tapi itu sama sekali tidak mewajibkan mereka untuk langsung melakukan aksi apapun. Penelitian oleh para ilmuwan Jepang telah mengonfirmasi bahwa kucing mengenali namanya di antara kata-kata lain, bahkan membedakannya dari nama kucing lain yang tinggal serumah. Mereka memang merespons panggilan itu. Mereka bisa menggerakkan telinga, memutar kepala, atau mengibaskan ekor. Tapi respons ini maknanya adalah, ya, aku dengar kamu memanggilku. Bukan, ya bos, aku segera datang. Mereka tidak melihat ada perintah bawaan dalam nama mereka untuk mendekat. Kita, manusia, lah yang memasukkan makna itu ke dalam nama mereka. Agar kucing mulai mengasosiasikan namanya dengan mendekat kepada Anda, hubungan itu harus dibentuk secara sengaja menggunakan penguatan positif yang akan kita bahas nanti. Untuk sementara, terimalah fakta ini. Ketika Anda berteriak, "Simpus," dia tidak berpikir, "Aku harus lari ke sana." Melainkan, "Oh, dia lagi. Kali ini, dia mau apa?" Sebagai gambaran visual, bayangkan layar terbagi dua. Di sebelah kiri, anjing yang namanya dipanggil langsung berlari gembira menghampiri pemilik. Di sebelah kanan, kucing yang namanya dipanggil hanya membuka sebelah mata dengan malas, lalu kembali tidur. Sekarang, mari kita fokus ke Anda. Ya, Anda sendiri. Penyebab keempat kenapa kucing mengabaikan panggilan Anda bisa jadi ada pada nada suara Anda. Kucing itu sangat peka terhadap intonasi dan warna emosi dalam ucapan kita. Mereka mungkin tidak mengerti arti kata-kata, tapi mereka sangat pandai membaca suasana hati Anda. Kalau Anda memanggil kucing dengan nada yang kesal, menuntut, atau terlalu keras, besar kemungkinan yang Anda dapatkan justru sebaliknya. Di alam liar, suara keras sering dihubungkan dengan bahaya atau agresi. Kucing Anda bisa menganggap teriakan Anda sebagai ancaman, atau sekadar gangguan yang tidak menyenangkan yang lebih baik dihindari. Ia akan berpikir, "Wah, orang ini lagi marah. Mendingan aku diam di sini, tempat yang aman sampai dia tenang." Nada ideal untuk berkomunikasi dengan kucing adalah yang tenang, lembut, bernada tinggi, dan tidak terlalu keras. Suara seperti ini mengingatkan mereka pada dengkuran atau meongan anak kucing, yang secara otomatis memicu rasa aman dan percaya. Coba lakukan eksperimen. Panggil kucing dengan suara normal Anda, lalu coba panggil dengan suara yang pelan, lembut, dan hampir seperti bersenandung. Anda pasti akan terkejut melihat perbedaan reaksinya. Ingat, Anda sedang berbicara bukan dengan seorang tentara, melainkan dengan makhluk yang sangat sensitif, yang mengutamakan kenyamanan emosional di atas segalanya. Suara Anda harus mengundang, bukan memerintah. Poin kelima ini masih berkaitan erat dengan poin sebelumnya, yaitu tentang bahasa tubuh Anda. Bagi kucing, komunikasi nonverbal jauh lebih penting daripada komunikasi verbal. Saat Anda memanggil kucing, Anda tidak hanya mengeluarkan suara, Anda juga menampilkan diri sebagai sosok besar yang bisa dianggap mengancam. Jika Anda berdiri tegak di atasnya, membungkuk, atau membuat gerakan tiba-tiba ke arahnya, kucing akan secara naluriah mengambil posisi bertahan. Kontak mata langsung dan tatapan tajam dalam dunia kucing adalah tanda agresi dan tantangan. Ketika Anda memanggil kucing sambil menatap matanya lekat-lekat, tanpa Anda sadari, Anda sedang menyampaikan dalam bahasa mereka, "Saya dominan, saya berbahaya." Reaksi alami kucing terhadap sinyal ini adalah membeku, memalingkan muka, atau pergi menjauh untuk menghindari konflik. Sebaliknya, cobalah menggunakan sinyal isyarat perdamaian ala kucing. Jongkoklah agar Anda berada sejajar dengannya. Hindari tatapan mata langsung, alihkan pandangan Anda ke samping. Kedipkan mata Anda secara perlahan. Dalam bahasa kucing ini berarti, "Saya percaya padamu, saya tidak mengancam."
Ulurkan tangan Anda dengan jari-jari yang sedikit ditekuk, bukan dengan telapak tangan terbuka lebar. Semua hal kecil ini secara drastis akan mengubah cara kucing menerima panggilan Anda. Anda berhenti menjadi ancaman potensial dan bertransformasi menjadi objek yang aman dan menarik. Ide visual, bandingkan bahasa tubuh yang buruk dan baik. Kiri, orang membungkuk di atas kucing. Kanan, orang berjongkok dan berkedip lambat. Tunjukkan reaksi kucing di kedua kasus. Alasan keenam ini mungkin terdengar sepele, tapi sebetulnya ini sangat penting. Kurangnya motivasi. Kucing adalah makhluk yang sangat pragmatis. Dalam dunia mereka, setiap tindakan harus punya makna dan menghasilkan manfaat. Entah itu makanan, rasa aman, kenyamanan, atau kesenangan. Saat Anda memanggilnya, secara tidak sadar kucing akan bertanya pada dirinya sendiri, apa untungnya buat aku? Jika di masa lalu dia menghampiri Anda tapi tidak mendapatkan imbalan yang menyenangkan, buat apa ia membuang energi dan menghentikan kegiatan pentingnya sebagai kucing? Misalnya, hanya menatap dinding. Anjing seringkali punya motivasi sosial. Mereka ingin menyenangkan pemiliknya atau mendapatkan pujian. Sementara pada kucing, motivasi semacam ini jauh lebih lemah. Mereka butuh alasan yang lebih kuat. Jika setiap kali kucing datang saat dipanggil, ia mendapatkan camilan, belayan, atau permainan yang menarik, dia akan sangat cepat paham bahwa menanggapi namanya itu menguntungkan. Hubungan dipanggil sama dengan hal yang menyenangkan, ini harus dibangun dan diperkuat. Tapi jika Anda memanggilnya hanya untuk digendong padahal dia sedang tidak mau, atau sekadar untuk mencoba apakah dia akan datang dari sudut pandang kucing, ini adalah pemborosan sumber daya yang sia-sia. Dia mungkin datang sekali, 2 kali, tapi setelah itu dia akan sadar bahwa usahanya tidak sebanding dengan hasil, dan akhirnya berhenti menanggapi. Ingat, Anda harus memberinya alasan agar dia mau datang. Ide visual, bayangkan timbangan muncul di kepala kucing. Di satu sisi timbangan adalah kegiatan dia saat ini, misalnya tidur. Di sisi lain adalah panggilan pemilik. Ketika pemilik memanggil tanpa imbalan, sisi tidur akan lebih berat. Tapi ketika pemilik membawa camilan, sisi panggilan akan langsung turun ke bawah. Penyebab ketujuh adalah adanya asosiasi negatif. Ini bisa dibilang kebalikan dari kurangnya motivasi. Coba pikirkan, dalam situasi apa Anda paling sering memanggil kucing Anda dengan nada memaksa atau mendesak? Sangat sering. Hal itu terjadi saat Anda harus melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi si kucing. Memberinya obat, memotong kuku, memasukkannya ke dalam kandang untuk dibawa ke dokter hewan, atau mengusirnya dari meja. Kucing memiliki ingatan yang sangat baik, terutama terhadap pengalaman negatif. Jika nama Barsik 9 dari 10 kali diucapkan sebelum ia dipegang paksa dan dimulai manipulasi yang tidak disukainya, wajar saja jika ia mulai mengaitkan namanya dengan masalah yang akan datang. Begitu mendengar panggilan Anda, alih-alih berlari menghampiri, ia malah mencari tempat untuk bersembunyi. Tanpa sadar, Anda sendiri yang mengajarkannya bahwa panggilan Anda adalah pertanda bahaya. Untuk memutuskan lingkaran setan ini, Anda perlu berusaha keras. Mulailah memanggil kucing Anda tanpa alasan yang jelas, hanya untuk memberinya camilan lezat atau menggaruk lembut di belakang telinganya. Imbangi asosiasi negatif tersebut dengan lebih banyak pengalaman positif. Seiring berjalannya waktu, kucing akan mengerti bahwa namanya tidak selalu berarti hal buruk, dan tingkat kepercayaannya terhadap panggilan Anda pun akan meningkat. Jangan sampai nama hewan peliharaan Anda berubah menjadi sinonim dari masalah. Alasan ke-8 ini sangat sederhana, sampai-sampai kita sering lupa. Si kucing mungkin memang sedang sibuk. Ya, dari sudut pandang kita sebagai manusia, tidur di ambang jendela atau fokus memperhatikan debu yang diterpa sinar matahari mungkin bukan kegiatan serius. Tapi, bagi kucing, ini adalah proses yang sangat penting. Tidur bagi seekor predator adalah cara memulihkan energi. Membersihkan diri bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara mereka menenangkan diri, seperti meditasi. Sementara itu, memburu lalat atau bayangan adalah cara kucing memenuhi insting mendalamnya. Saat Anda memanggil kucing di momen-momen ini, Anda sedang mengganggu kegiatan pentingnya. Bayangkan Anda sedang asik menonton episode final serial favorit atau sedang menerima panggilan kerja yang genting. Reaksi pertama Anda pastinya adalah merasa terganggu, bukan malah dengan senang hati langsung meninggalkan semuanya. Kucing juga merasakan hal yang sama. Dia benar-benar tenggelam dalam kegiatannya, dan suara Anda mungkin tidak mampu menembus konsentrasinya. Atau dia mendengarnya, tapi memutuskan bahwa apa yang sedang dia lakukan saat ini adalah prioritas utama. Ini bukan karena dia nakal atau jahil, ini murni soal menetapkan prioritas.
Kadang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu sampai si kucing selesai dengan urusannya, lalu panggil dia lagi. Hargai waktu dan ruang pribadinya. Alasan ke-9 ini masih berkaitan erat dengan poin sebelumnya, namun fokusnya adalah kondisi internal si kucing. Dia mungkin memang sedang tidak ingin diganggu atau diajak bermain. Kucing, sama seperti manusia, punya suasana hati yang berbeda-beda. Kadang mereka sangat lincah dan manja, tapi di lain waktu mereka hanya ingin menyendiri dan tidak disentuh siapapun. Dan itu sangat wajar. Kita seringkali terlalu menganggap hewan peliharaan kita seperti manusia dan berharap mereka selalu siap berinteraksi seperti anjing. Padahal kucing adalah makhluk yang paling introvert di dunia hewan. Mereka butuh waktu untuk diri sendiri, untuk mengisi ulang energi atau recharge, dan beristirahat dari rangsangan sosial. Jika kucing Anda sedang duduk di tempat tersembunyi, memandangi jendela, atau sekadar tidur-tiduran di kardus kesayangannya, kemungkinan besar ia sedang dalam mode jangan ganggu. Do not disturb. Panggilan Anda saat itu akan dianggap sebagai invasi yang mengganggu ke ruang pribadinya. Kucing bisa saja berpura-pura tidak mendengar, atau bahkan mengibaskan ekornya dengan kesal. Dalam bahasa kucing itu artinya, tinggalkan aku sendiri. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menghormati keinginannya. Jangan memaksa, apalagi mencoba menariknya keluar dengan paksa. Biarkan dia memutuskan sendiri kapan dia siap berinteraksi. Ketika dia menginginkan perhatian Anda, dia akan datang sendiri, menggesekkan badannya di kaki Anda, dan mulai mendengkur. Kesabaran dan menghormati batasan pribadi adalah kunci utama hubungan yang sehat dengan kucing. Ide visual. Di atas kepala kucing muncul ikon status. Kadang muncul siap bermain, kadang minta dibelai, dan kadang mode hemat energi, jangan ganggu. Dan sekarang, mari kita masuk ke poin ke-10. Mungkin ini yang paling mengejutkan. Seringkali kucing sebenarnya merespons panggilan Anda, hanya saja kita tidak menyadarinya. Kita berharap mereka bereaksi seperti anjing, datang berlari sambil mengibaskan ekor. Padahal kucing berkomunikasi jauh lebih halus dan jauh lebih lembut. Bahasa mereka terdiri dari gerakan-gerakan mikro yang sangat mudah terlewatkan jika kita tidak tahu kemana harus melihat. Ketika Anda memanggil kucing yang sedang tiduran di ujung ruangan, coba perhatikan baik-baik. Mungkin telinganya sedikit bergerak ke arah Anda. Itu adalah caranya mengatakan, "Aku dengar kok." Atau ujung ekornya sedikit berkedut, hampir tidak terlihat. Itu juga merupakan tanda bahwa ia menyadari kehadiran Anda. Dan mungkin ia menatap ke arah Anda lalu berkedip pelan. Ini yang sering disebut ciuman kucing, cat kiss, yaitu wujud tertinggi dari kepercayaan dan kasih sayang. Ia sedang memberitahu Anda, "Aku lihat kamu, kita baik-baik saja, aku sedang santai." Kita, dalam kesibukan kita sebagai manusia, menganggap absennya reaksi heboh sebagai bentuk pengabaian. Padahal kucing sudah menjawab kita, hanya saja menggunakan bahasanya sendiri. Ia sudah mengonfirmasi kontak, tapi merasa tidak perlu membuang energi untuk pindah posisi. Cobalah belajar memperhatikan sinyal-sinyal halus ini. Ini akan membantu Anda memahami peliharaan Anda dan menyadari bahwa ia tidak sedingin atau secuek yang terlihat pada pandangan pertama. Mari kita kembali ke pembahasan poin ke-11 dan mendalami konteks sejarahnya. Seperti yang sudah kita bahas, kucing bukanlah hasil seleksi yang ditujukan untuk ketaatan. Jalur evolusi mereka sebagai pendamping manusia sangat berbeda dengan anjing. Selama ribuan tahun, anjing berfungsi sebagai instrumen, pemburu, penggembala, dan penjaga. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka bergantung langsung pada kepatuhan terhadap perintah manusia. Ketidakpatuhan bisa mengancam nyawa mereka. Itulah mengapa psikologi anjing mengakar pada model hierarki dan kepatuhan. Kucing sebaliknya selalu menjadi semacam kontraktor bebas. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Nilai mereka bukan terletak pada ketaatan, melainkan pada insting alami mereka. Manusia tidak perlu mengajari kucing cara menangkap tikus, karena mereka sudah mahir melakukannya. Simbiosis ini didasarkan pada rasa saling menghormati dan tidak adanya campur tangan. Kucing mendapatkan akses makanan dan tempat tidur yang aman, sementara manusia terbebas dari serangan hewan pengerat. Model hubungan setara dengan setara ini masih hidup dalam diri hewan peliharaan kita saat ini. Mereka tidak menganggap kita sebagai tuan dalam pemahaman anjing. Bagi mereka, kita lebih seperti rekan serumah yang besar, canggung, tapi secara umum ramah dan menyediakan sumber daya. Oleh karena itu, mengharapkan kepatuhan ala anjing dari kucing berarti kita tidak memahami sifat alami mereka. Ide untuk visual, garis waktu animasi.
tunjukkan perkembangan paralel domestikasi anjing. Manusia memberikan perintah, dan kucing berburu sendiri di dekat manusia. Poin ke-12 ini akan membahas perbandingan langsung antara psikologi anjing dan kucing. Anjing adalah hewan yang hidup berkelompok atau hewan sosial. Secara naluriah mereka diprogram untuk mengikuti pemimpin, bekerja dalam tim, dan menjaga struktur sosial mereka. Bagi anjing, pemiliknya adalah alfa, pemimpin kelompok yang perintahnya wajib dipatuhi demi kebaikan bersama. Komunikasi sangat penting dalam kelompok, itulah sebabnya anjing begitu cepat merespons panggilan kita. Nah, kalau kucing berbeda, mereka adalah keturunan dari predator penyendiri. Mereka terbiasa mengandalkan dirinya sendiri sepenuhnya. Mereka tidak punya kebutuhan bawaan untuk menyenangkan atau tunduk pada pemimpin. Semua keputusan mereka didasarkan pada keamanan pribadi, kenyamanan, dan apa yang menguntungkan bagi mereka. Jadi, ketika kucing mengabaikan panggilan Anda, ia tidak sedang memberontak terhadap otoritas. Kenapa? Karena di dalam sistem nilai mereka, otoritas semacam itu memang tidak eksis. Ia bertindak sebagai individu yang mandiri, yang menilai situasi dan membuat keputusan sendiri. Ini bukan berarti kucing tidak bisa membentuk ikatan sosial yang kuat. Tentu saja mereka bisa, bahkan sangat kuat. Tapi ikatan tersebut dibangun bukan berdasarkan hierarki, melainkan berdasarkan kepercayaan timbal balik dan pengalaman positif. Memahami perbedaan psikologi fundamental ini adalah kunci agar kita berhenti merasa jengkel pada kucing atas ketidakpatuhannya dan mulai membangun hubungan yang didasarkan pada syarat-syarat mereka sendiri. Sebagai visual, bayangkan struktur sosial anjing sebagai piramida dengan pemimpin di puncak. Sementara struktur sosial kucing adalah beberapa lingkaran terpisah yang hanya berpotongan pada titik-titik kepentingan bersama. Alasan ke-13 mengapa kucing sering mengabaikan panggilan Anda berkaitan erat dengan naluri teritorialnya. Bagi kita adalah pemilik rumah, dan kucing hanya tinggal di dalamnya. Tapi, di mata si kucing, situasinya justru terbalik 180 derajat. Ini adalah wilayahnya, yang ia izinkan dengan murah hati untuk Anda tinggali bersamanya. Seluruh rumah, setiap kamar, setiap perabotan, telah ditandai dengan cermat menggunakan aromanya. Melalui kelenjar di pipi dan bantalan kakinya. Ini adalah dunianya, kerajaannya, dan Anda di kerajaan ini hanyalah salah satu benda atau objek, walaupun mungkin yang paling penting. Ketika Anda memanggil kucing, pada dasarnya Anda sedang mengintervensi ruang suara di wilayah kekuasaannya, dan ia berhak penuh untuk memutuskan apakah akan merespons intervensi ini atau tidak. Jika ia sedang berada di bentengnya, di rak tinggi, di dalam kotak kesayangannya, atau di bawah tempat tidur, ia merasa sangat aman. Ia mungkin tidak melihat alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan posnya hanya demi panggilan Anda. Ia mengendalikan seluruh situasi dari pos pengawasannya. Perilaku ini bukanlah kesombongan, melainkan manifestasi dari naluri teritorial yang alami. Ia adalah penguasa mutlak wilayah ini, dan dialah yang menetapkan aturan interaksi. Memahami hal ini mengubah perspektif Anda. Bukan kucing yang tinggal bersama Anda, tetapi Anda yang tinggal bersama kucing di rumahnya. Ide visual, peta apartemen yang digambar menyerupai peta kerajaan fantasi. Misalnya, dapur, tanah kelimpahan, sofa, ruang singgasana, kotak, benteng tak tertembus. Tampilkan kucing ratu yang sedang mengamati kerajaannya. Poin ke-14 yang wajib kita perhatikan adalah kondisi kesehatan anabul kesayangan kita. Jika kucing Anda yang biasanya sangat responsif, tiba-tiba tidak mau merespons panggilan, ini bisa menjadi sinyal bahaya yang patut diwaspadai. Salah satu penyebab paling jelas adalah masalah pendengaran. Hal ini sering terjadi pada hewan yang sudah memasuki usia senja. Gangguan pendengaran karena faktor usia, atau yang dikenal sebagai presbikusis, pada kucing, mirip dengan manusia, berkembang secara bertahap. Mengabaikan panggilan Anda bisa jadi adalah salah satu tanda awalnya. Namun masalahnya tidak selalu tentang pendengaran. Kucing yang sedang merasa sakit atau tidak enak badan akan secara insting mencari tempat untuk menyendiri. Di alam liar, hewan yang sakit adalah mangsa yang mudah. Itulah mengapa kucing sangat pandai dan terampil dalam menyembunyikan rasa sakitnya. Mereka akan bersembunyi di tempat-tempat yang tenang dan terpencil, menjadi kurang aktif, dan tidak ingin bersosialisasi. Dalam kondisi seperti ini, mereka memang sedang tidak ingin diganggu.
Panggilan Anda mungkin menuntut mereka untuk mengeluarkan upaya fisik yang bisa menimbulkan rasa sakit. Misalnya, jika mereka menderita radang sendi atau artritis. Jadi, jika Anda melihat adanya perubahan perilaku yang tiba-tiba dan menetap, di mana kucing Anda tidak hanya mengabaikan panggilan, tetapi juga tampak lesu, kehilangan nafsu makan, atau bersembunyi lebih sering dari biasanya, ini adalah momen untuk tidak tersinggung. Sebaliknya, segera hubungi dokter hewan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya masalah kesehatan serius. Aspek ke-15 yang perlu kita bahas adalah usia kucing. Sepanjang hidupnya, respon si meong terhadap panggilan pemilik bisa sangat bervariasi. Anak-anak kucing kecil atau kitten umumnya jauh lebih ingin tahu, lebih suka bermain, dan lebih bergantung pada manusia atau siapapun yang memberi mereka makan. Mereka masih dalam tahap eksplorasi dunia. Bagi mereka, suara Anda adalah penanda penting dan sumber rasa aman. Oleh karena itu, kitten seringkali langsung berlari saat dipanggil, terutama jika panggilan itu dikaitkan dengan waktu bermain atau makanan. Kucing dewasa di usia prima telah sepenuhnya membentuk kepribadian dan kebiasaan mereka. Mereka lebih mandiri, punya ritual yang baku, dan tempat-tempat favorit yang tak bisa diganggu-gugat. Mereka sudah tahu betul bahwa suara Anda tidak menimbulkan ancaman, sehingga mereka merasa bebas untuk mengabaikannya jika sedang asik dengan hal lain yang lebih menarik. Sementara itu, kucing yang sudah tua atau senior, seperti yang sudah kami sebutkan, mungkin pendengarannya mulai menurun. Selain itu, mereka juga bisa mengalami disfungsi kognitif, mirip dengan demensia pada manusia, yang membuat mereka disorientasi dan mungkin tidak mengerti bahwa Anda sedang memanggil. Mereka cenderung menjadi lebih lambat, lebih banyak tidur, dan kurang tertarik pada apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi, jangan menuntut reaksi yang sama dari kucing berusia 16 tahun seperti yang Anda harapkan dari anak kucing berumur 6 bulan. Selalu perhatikan karakteristik usia spesifik anabul Anda. Visual yang disarankan. Tunjukkan 3 tahap kehidupan kucing, yaitu anak kucing, kucing dewasa, dan kucing senior, serta reaksi khas mereka saat dipanggil oleh pemilik. Barimbipi. Penyebab ke-16 bisa jadi berasal dari lingkungan luar, yaitu stres dan kecemasan. Kucing adalah makhluk yang sangat terikat pada rutinitas, dan setiap perubahan dalam dunia mereka yang sudah mapan bisa benar-benar mengganggu dan membuat mereka kehilangan arah. Pindah rumah, renovasi, kedatangan anggota keluarga baru, hewan peliharaan lain, atau bahkan sekadar mengubah tata letak perabotan, semua ini bisa menjadi sumber stres berat bagi kucing Anda. Saat berada dalam kondisi cemas, kucing akan menjadi penakut, tertutup, dan tidak responsif. Prioritas utamanya adalah menemukan tempat yang aman dan bersembunyi dari potensi ancaman. Semua perhatiannya terfokus pada memindai lingkungan sekitar untuk mencari adanya bahaya. Dalam situasi seperti ini, suara Anda hanyalah tenggelam di antara banyaknya rangsangan yang memicu kecemasan. Kucing tersebut mungkin terlalu takut untuk meninggalkan tempat persembunyiannya. Jika Anda baru-baru ini mengalami beberapa perubahan besar dan kucing Anda mulai mengabaikan Anda, kemungkinan besar itu bukan salah Anda, melainkan usahanya untuk beradaptasi dengan realitas baru. Dalam kasus ini, Anda perlu bersabar, memastikan kucing memiliki sebanyak mungkin tempat berlindung dan tempat aman, serta berusaha meminimalkan faktor-faktor penyebab stres. Setelah ia kembali merasa aman, perilaku normalnya akan pulih kembali. Poin ke-17. Individu dan ras. Kita tidak bisa menyamaratakan semua kucing. Sama seperti manusia, mereka semua punya perbedaan. Setiap kucing memiliki kepribadian, temperamen, dan tingkat sosialisasi yang unik. Beberapa kucing memang secara alami lebih ramah, penyayang, dan sangat orientasi pada manusia. Mereka akan lari menghampiri Anda dengan senang hati saat dipanggil, demi mendapatkan perhatian. Sementara yang lain adalah introvert dan filsuf sejati. Mereka nyaman dengan diri mereka sendiri, menghargai kemandirian, dan hanya berinteraksi dengan kita saat mereka memang menginginkannya. Dan itu sepenuhnya wajar. Selain itu, karakteristik ras tertentu juga bisa sangat berperan. Contohnya, kucing ras Siam atau Oriental dikenal karena sifatnya yang cerewet, suka bersuara, dan punya ikatan kuat dengan pemiliknya. Sedangkan British Shorthair atau Scottish Fold sering digambarkan sebagai kucing yang lebih pendiam dan mandiri. Tentu saja, selalu ada pengecualian di setiap ras, tapi kecenderungan umum ini tetap ada. Jadi, mungkin kucing Anda mengabaikan Anda bukan karena Anda melakukan kesalahan, melainkan karena memang itulah karakternya. Ia mencintai Anda dengan caranya sendiri. Cara ia menunjukkan kasih sayang bukanlah melalui kepatuhan tanpa syarat, melainkan melalui kehadiran yang tenang di dekat Ide visual.
Tampilan karosel berbagai ras kucing, Siam, Maine Coon, Sphinx, British Shorthair, dengan deskripsi singkat tentang karakter khas mereka, seperti di katalog. Alasan ke-18, itu adalah perilaku yang diajarkan. Ya, kadang kucing mengabaikan kita karena kita sendiri yang melatihnya begitu. Terdengar paradoks, tapi memang itu yang terjadi. Coba ingat, apa yang Anda lakukan saat kucing tidak merespons panggilan pertama Anda? Kemungkinan besar Anda mengulang namanya lagi dan lagi, setiap kali makin keras dan mendesak. Apa yang terjadi di kepala si kucing? Ia berpikir, oke, panggilan pertama tidak perlu ditanggapi. Panggilan kedua juga, saya hanya perlu merespons kalau orang itu sudah mulai berteriak beneran. Dengan begitu Anda sendiri yang meremehkan nilai dari panggilan pertama Anda yang tenang. Kucing jadi belajar untuk menunggu sampai situasinya mencapai titik ketegangan tertentu. Contoh lain, kucing menyadari bahwa dengan mengabaikan, dia justru mendapat perhatian lebih besar. Dia tidak datang, dan Anda, karena penasaran atau khawatir, malah menghampirinya. Anda mulai mengelus, membujuk, bahkan menawarkan camilan. Bingo! Kucing mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa perlu usaha sama sekali. Dia berhasil memanipulasi Anda. Ini bukan karena niat jahat. Ini hanyalah strategi perilaku yang efektif dan terbukti berhasil. Untuk melatih ulang si kucing, Anda harus mengubah reaksi Anda sendiri. Hanya berikan penghargaan untuk perilaku yang Anda inginkan. Misalnya, langsung merespons panggilan pertama, dan jangan kuatkan perilaku yang tidak Anda inginkan, seperti mengabaikan dengan perhatian Anda. Poin ke-19 ini akan membahas tentang mitos populer yang perlu kita patahkan. Seringkali, ketika membandingkan kucing dengan anjing, banyak orang menyimpulkan bahwa kucing itu, sederhananya, kurang cerdas atau bodoh. Mereka berkata, anjing itu pintar, ia patuh pada perintah, sedangkan kucing itu bodoh, dipanggil namanya saja tidak mau menyahut. Ini adalah pernyataan yang keliru dan sangat tidak adil. Kecerdasan kucing itu memiliki jenis yang berbeda. Kecerdasannya tidak diarahkan pada kerjasama atau kepatuhan terhadap perintah. Sebaliknya, kecerdasan mereka berfokus pada pemecahan masalah spasial yang rumit, melacak mangsa, beradaptasi dengan lingkungan, dan bertahan hidup sendirian. Kecerdasan kucing adalah kecerdasan pemangsa independen dan oportunistik. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kucing mampu memecahkan teka-teki rumit demi makanan, memiliki memori jangka panjang yang luar biasa, dan dapat dilatih, asalkan mereka memiliki motivasi yang tepat. Kenyataan bahwa kucing tidak berlari menghampiri Anda saat dipanggil tidak menunjukkan bahwa ia berintelijen rendah. Sebaliknya, itu justru bisa menjadi bukti kecerdasannya yang tinggi. Ia telah menganalisis situasi, mengevaluasi biaya dan potensi keuntungan, lalu mengambil keputusan yang rasional. Jauh lebih menguntungkan untuk tetap berada di tempat ini. Berhentilah mengukur kecerdasan kucing dengan standar anjing. Hargai mereka apa adanya, sebagai makhluk yang cerdas, cerdik, dan independen. Ide visual, gambaran kepala kucing yang di dalamnya, alih-alih otak sederhana, terdapat mekanisme rumit dengan roda gigi, tuas, dan kalkulator yang sedang menghitung keuntungan biaya. Dan inilah poin ke-20, yang paling konstruktif. Bagaimana sih cara memperbaikinya? Bagaimana kita bisa membangun koneksi yang baik dan melatih kucing agar mau merespons panggilan kita? Kunci utamanya di sini adalah penguatan positif. D. Positive reinforcement. Anda harus menciptakan asosiasi yang kuat dan menyenangkan bagi si kucing terkait dengan namanya dan juga panggilan Anda. Mulailah dengan sesi latihan singkat di tempat yang tenang saat kucing Anda sedang santai dan tidak diganggu. Sebut namanya dengan suara yang jelas dan lembut. Begitu dia menunjukkan respons, misalnya hanya menoleh atau menggerakkan telinganya ke arah Anda, segera berikan hadiah. Berikan camilan favoritnya yang spesial, yang hanya ia dapatkan selama sesi latihan ini. Ulangi beberapa kali dan selalu akhiri sesi Anda dengan hasil yang berhasil. Setelah itu, tingkatkan tantangannya secara bertahap. Panggil dia dari jarak yang lebih jauh. Ketika ia datang mendekati Anda, berikan hadiah lagi dan pujilah dia. Yang penting diingat, jangan pernah menghukum kucing Anda jika dia tidak merespons atau tidak mau mendekat. Hal ini hanya akan menciptakan asosiasi yang negatif. Bersikaplah konsisten dan sabar. Ubahlah panggilan Anda menjadi janji akan adanya sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan ingat, tujuan utama kita bukan untuk mencapai kepatuhan 100% seperti yang terjadi pada anjing, melainkan untuk meningkatkan saling pengertian. Kita ingin kucing Anda lebih sering mau mendekat kepada Anda atas kemauannya sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan rasa saling menghormati.
Jadi, apa kesimpulannya? Ketika kucing mengabaikan Anda, itu sama sekali bukan tanda tidak sopan, nakal, atau bodoh. Ini adalah perpaduan kompleks dari sejarah evolusi, psikologi unik mereka sebagai predator soliter, dan bahasa komunikasi halus yang seringkali tidak kita sadari atau pahami sebagai manusia. Kucing Anda hampir selalu mendengar panggilan Anda. Namun, berbeda dengan anjing, mereka berhak sepenuhnya memutuskan apakah panggilan Anda layak mendapatkan perhatian kerajaan mereka dan mengganggu kesibukan pentingnya. Kucing akan mengevaluasi nada suara Anda, bahasa tubuh, motivasi, dan suasana hati mereka sendiri. Dan ini tidak menjadikannya hewan peliharaan yang buruk. Ini justru menjadikannya seekor kucing, makhluk yang mandiri, independen, dan sangat menarik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan wawasan baru tentang teman berbulu Anda dan kini melihat aksi cuek mereka dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa berikan like pada video ini dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan mengungkap misteri kucing yang lainnya. Dan kini, pertanyaan utama untuk Anda. Dari 20 alasan yang telah dibahas, alasan manakah yang paling cocok dengan kucing Anda? Dan bagaimana responsnya ketika ia memutuskan untuk memperhatikan Anda? Apakah ia menggerakkan telinganya, berkedip pelan, atau melakukan sesuatu yang benar-benar unik? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya.